Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dengan video pembelajaran saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan alat ukur besaran pokok, tapi waktu ya, untuk khusus yang waktu. Oke, yang kita gunakan di sini adalah stopwatch analog. Oke, stopwatch itu bermacam-macam, ada yang digital sama analog. Digital itu tinggal membaca angka saja. Dan kali di sini yang saya mau jelaskan adalah tentang stopwatch analog. Oke, stopwatch analog ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengukur besaran waktu, ya dalam melakukan aktivitas. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Mungkin kalian juga pernah dan sering melihat stopwatch analog yang seperti ini. Oke, untuk membaca stopwatch analog ini ya, stopwatch analog ini menunjukkan menit sama detik. Oke. Di sini kan ada jarum yang pendek sama jarum yang panjang. Oke. Yang pertama, untuk jarum yang menunjukkan pada lingkaran yang sangat besar, ya, lingkaran yang sangat besar yang ini ya. Oke, ini jarumnya. Maka jarum yang panjang ini menunjukkan bahwa satuan detik. Oke. Sementara dari gambar ini seperti yang kita tahu, kalau yang ini adalah menunjukkan satuan detik, maka jarum ini yang terlihat pada gambar ini adalah menunjukkan sedang bergerak ke arah 10 detik. Artinya sudah berjalan sebanyak 10 detik pada jarum yang panjang atau di lingkaran yang besar ini. Oke, sementara pada lingkaran yang kecil yang ini, itu menunjukkan menit. Nah, seperti yang kita ketahui dari gambar ini, bahwa dia bergeser tepat di garis ini. Nah, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menunjukkan ketika dia pas di garis ini, ya, garis yang jarumnya ini menunjukkan bahwa bergerak sudah 1 menit. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa terukur waktunya sudah berjalan 1 menit 10 detik. Ini 1 menit 10 detik. 1 menitnya dari jarum yang pendek, 10 detiknya dari jarum yang panjang. Oke. Nah, kalau diminta dalam satuan detik secara keseluruhan, maka yang menit yang ini, 1 menit ini kita rubah ke detik. 1 menit kan 60 detik. Nah, sementara di sini sudah 10 detik, maka tinggal kita jumlahkan. Sudah sama semua satuannya. 60 detik ditambah dengan 10 detik. Jadi dapatnya 70 detik. Oke. Nah, misalkan satu soal yang seperti inilah. Nah, ditunjukkan sebuah gambar, gambar stopwatch analog. Nah, sementara hitunglah waktu hasil pengukuran dalam satuan detik, menggunakan stopwatch berikut. Oke, kita disuruh membacanya. Nah, langkah yang pertama kita baca dulu, dari gambar yang ditunjukkan bahwa yang jarum yang pendek menunjukkan ke angka 20, berarti artinya 20 menit. Nah, sementara jarum yang panjang menunjukkan angka ke 30, berarti 30 detik. Artinya sudah berjalan waktu sebanyak 20 menit 30 detik. Nah, yang menit ini dengan detik kan tidak sama satuannya, sementara dia mintanya ke dalam satuan detik secara keseluruhan. Maka kita rubah dulu yang 20 menit ini ke dalam detik, hasilnya 1200 detik. Dari mana? Nah, yang 20 ini kita kalikan dengan 60 detik. Karena 1 menit itu 60 detik. Maka hasilnya adalah 1200 detik. Nah, karena sudah sama, satuannya sama-sama detik, baru kita jumlahkan, dapatnya jadi 1230 detik. Itu jawabannya. Kita tandai dulu. Ini adalah jawabannya. Hasilnya adalah 1000. Ini dianya. 1230 detik. Lanjut.
Yang berikutnya adalah menggunakan alat ukur besaran pokok massa. Oke. Yang kita gunakan adalah neraca atau timbangan yang bisa disebut dengan timbangan. Neraca digunakan untuk mengukur besaran massa suatu benda. Salah satu jenis timbangan manual adalah neraca Ohaus 3 lengan. Bermacam-macam sebenarnya, ada yang 4 lengan, ada yang 3 lengan. Oke, bentuk neraca itu seperti ini. Kalau yang 3 lengan yang seperti ini. Oke, dikatakan 3 lengan karena di sini ada 3 ya lengannya. Nah, sementara bebannya di mana diletakkan? Di bagian ini. Di atas piringan ini. Nah, skrup atau knob ini untuk mengkalibrasinya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik, neraca ini digunakan dengan cara menggeser beban. Dengan cara ya menggeser beban, geser hingga titik 0 berada dalam keadaan seimbang. Ini dengan cara menggeser beban ini. Ini beban digeser-geser. Kalau beban bendanya sudah diletakkan di sini, beban geser ini kita geser-geser hingga dia harus seimbang dengan titik 0 ini. Oke, langsung aja kita lihat videonya bagaimana cara mengukurnya biar lebih paham. Oke, ini adalah cara mengukurnya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, pertama kita geser dulu bebannya, beban geser ini. Oke, sampai kepada angka 0. Oke, setelah angka 0 ini, baru kita letakkan bendanya di atas piringan ini. Setelah kita letakkan bendanya, baru kita ukur dengan menggeser. Nah, menggeser beban ini, dimana syaratnya harus sampai segaris dengan titik 0. Nih, yang ini harus segaris dengan titik 0 ini. Nih, ini kita geser terus sampai benar-benar dianya ini belum ya, karena dia naik nih, harus pas di titik 0 ini. Ya, kita geser-geser beban yang kecil dengan beban yang di depan, belakang, tengah. Pokoknya kita sampai dapat dianya geser segaris. Ini satuannya gram ya, di sini ya gram semuanya. Ini gram. Oke. Setelah dianya segaris, nanti yang kita baca ini. Ini di 100, nih 40. Oke, setelah segaris seperti ini ya. Nah, itu artinya sudah seimbang. Sekarang kita menghitung. Oke, cara menghitungnya. Oke, ini 100, menunjukkan 100, kemudian ini 40. Ini angka 1,7,8. Nah, perhatikan baik-baik, ini 100, 40, 7,3 ya. Seperti tadi 100. Nih 7,3, 1, 2, 3. Di sini 7-nya di sini. Berarti ini adalah bilangan komanya. 7,1, 7,2, 7,3. Pas di 7,3-nya. Oke, baru kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Ini sebenarnya satuannya salah ya di sini. Ini bukan kilogram tapi gram. Nah, kamu tinggal jumlahkan 100 gram ditambah 40 gram ditambah dengan 7,3 gram. Dapatnya adalah 147,3 gram, bukan kilo, gram. Oke. Nah, itu tadi cara mengukurnya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian dan kalian mengerti. Oke. Nah, seperti berikut ya. Satu buah soal dalam pengukuran, dimana perhatikan baik-baik berikut hasil pengukuran menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Ini 3 lengan ya. Dari hasil pengukurannya sudah menunjukkan yang seperti ini ketika dia sudah seimbang pas di angka di garis 0 tadi. Nah, tinggal kita membaca berapa hasil pengukurannya. Oke, ini lengan depan, tengah, dan belakang. Oke, ingat satuannya gram semua. Ini gram, gram, gram. Oke,
langkahnya adalah kita tinggal menjumlahkan. Oke. Nah, massa yang di depan, massa lengan yang di depan ini, yang di depan. Oke, terlihat di sini 5. Ini satuan puluhan ratusan. Berarti 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Nah, 5,5 itu adalah yang timbangan lengan depan. Oke, yang di tengah menunjukkan berapa? 20, berarti 20 gram. Yang di belakang menunjukkan berapa? 200, berarti 200 gram. Jadi totalnya berapa? Totalnya adalah 225,5 gram. Nah, kalau dirubah ke dalam kilogram dibagi 1000, hasilnya adalah 0,2255 kilogram. Oke, itu tadi cara mengukur dengan besaran pokok massa pakai neraca ya, timbangan. Oke, itu aja yang Ibu jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya, dan kalau ada yang masih kurang paham silakan boleh bertanya di grup pembelajaran atau boleh komen di komentar video berikut ini. Jangan lupa di like and subscribe, semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya.